mengawali kegiatan kita dengan doa. Ibu, pintar sekali. Berdiri. Tangan di dada, tutup mata, kita berdoa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, malaikat Allah, dalam nama Bapa. Oke, silakan duduk. Ibu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tujuan dengan indikator atau tujuan yang akan kita capai adalah mengidentifikasi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui oleh manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mengajak kita untuk bernyanyi. Siapa yang tahu nyanyi naik-naik ke puncak gunung? Saya Bu. Semua tahu ya? Tahu Bu. Oke, itu adalah lagu keseharian kita. Coba. Sekarang Ibu minta Ratna untuk pimpin. Kalau menyanyi terus semangat harus berdiri. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Oke, tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Baik anak-anak, sekarang perhatikan Ibu. Ibu akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dalam waktu cepat. Sebab alam dapat mengadakan pembentukan baru sehingga sumber daya alam itu tetap tersedia di lingkungan. Pembentukan baru oleh alam itu terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat melalui proses mekanis, kimia maupun fisik, di mana artinya bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui memiliki kapasitas untuk memproduksi dan memperbaharui diri dalam kurun waktu tertentu. Namun, hal ini bergantung pada seberapa cepat dan banyak orang yang terus-menerus menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui tersebut. Jadi ada dua jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama ada sumber daya alam hayati dan yang kedua ada sumber daya alam non hayati. Jadi sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada tumbuhan, ada hewan, dan hasil dari pertanian atau perkebunan. Sementara sumber daya alam non hayati itu sendiri adalah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya itu air, udara, dan tanah. Oke, Ibu akan memberikan pertanyaan sepintas penjelasan Ibu tadi. Jadi dari penjelasan Ibu akan bertanya sumber daya alam hayati itu seperti apa? Air. Laut. Coba yang lain. Danau Bu. Sumber daya alam hayati. Contoh, Ibu singgung sedikit itu berkaitan dengan makhluk hidup. Berarti contohnya apa?
dari penjelasan ibu tadi? Tumbuhan. Oke, pintar. Apa lagi? Oke, pintar. Siapa lagi? Oke, jawaban keduanya sudah pas. Sekarang ibu tanya, sumber daya alam menghayati itu apa? Berkaitan dengan makhluk hidup. Contohnya air, udara, dan tanah. Jadi itu ada dua jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu ada sumber daya alam hayati, yaitu makhluk hidup, ada tumbuhan, ada hewan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam non hayati itu ada berkaitan dengan makhluk hidup, yaitu contoh air, udara, dan tanah. Oke, baik anak-anak. Materi kita hari ini sampai di sini dulu. Ibu harap kalian pulang sekolah bisa belajar dengan baik materi apa saja yang ibu jelaskan hari ini. Sebelum kita pulang, ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ibu. Sekali Bu. Oh ya, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Angkat Allah, Alam dan Terang karena aku, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, selamat siang anak-anak.